Salam. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa apanya? Baiknya. Luar biasa. Baik, luar biasa. Kayak anak sekolah minggu ya. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kok pada kayak patung ini? Jangan kayak patung dong, serem, udah ditutup mulutnya, matanya melotot. Aduh, saya nggak tahu. Bapak Ibu ini senyum atau cemberut atau ibu nih. Oke. Sama saya bergerak ya. Kalau bilang apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, baru 2. Yes. Pemusik juga boleh. Jangan mentang-mentang kamu pemusik kamu lepas dari ini. Kerjaan ibu. Ayo. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Itu dong. Silakan duduk. Puji Tuhan. Semangat. Jangan pas zamannya COVID mulut kita ditutup. Kita nggak semangat. Cuma yang semangat apanya? Maskernya goyang-goyang endut-endutan begitu. Ya, kita harus semangat. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan pada bulan ini. Judulnya adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Sebenarnya kita bisa nggak sih mempercepat kedatangan Raja? Bisa nggak sebenarnya? Kalau ada yang bisa jawab meskipun tertutup mulutnya di ada portalnya, boleh juga jawab. Bisa nggak kira-kira kita mempercepat kedatangan Raja? Hah? Kadang bisa? Sebenarnya secara literal atau langsung tidak bisa. Karena Tuhan itu dia yang memiliki segala sesuatu rancangan. Rancangan Tuhan itu tidak bisa kita pahami secara sempurna. Jadi kapan dia mau datang, kapan dia mau menjemput kita itu tidak tahu. Tetapi mempercepat kedatangan Raja maksudnya adalah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mempercepat mempercepat kedatangan Sang Raja. Mempersiapkan diri kita masing-masing. Mempersiapkan diri. Bukannya kita dengan begini akhirnya Tuhan cepat datang. Tidak. Tetapi kitanya, subjek sayanya ini yang harus mempersiapkan diri. Jadi harus berjaga-jaga dan waspada. Beberapa kali firman Tuhan kan selalu berkontrasnya kepada siapa kita, apa yang harus kita lakukan di dalam menanti kedatangan Tuhan. Oke, hari ini kita belajar tentang bertanggung jawab atas harta. Ini bagian juga daripada mempercepat kedatangan Raja. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Yuk, kita akan membaca secara bergantian ya. 14 sampai yang ke-30. Judulnya perumpamaan tentang talenta. Ya, kita baca bersama-sama. Saya dulu baru jemaat Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, terhadap aku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil,
Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hamba yang baik dan setia. Kau adalah setiap yang bertanggung jawab pada perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab pada perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan menunjukkan pada ini adalah Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu saudara seharusnya memberikan kepada orang yang dalam supaya Sebab itu ambillah talenta itu padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai padanya akan diberi, sehingga dia berlimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apa yang ada padanya akan diambil. Kita baca sama-sama. Dan camkanlah. Ya, puji Tuhan. Ini sebuah perumpamaan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita tentang harta benda kita. Di sini diceritakan tentang perumpamaan talenta. Talenta itu kita pernah belajar ya, yaitu tentang uang, kemampuan fisik, kecerdasan, kesempatan, dan lain-lain. Segala sesuatu yang menjadi berharga atau segala sesuatu yang menjadi harta di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Tapi itu semua hanya yang dipercayakan saja. Ingat firman Tuhan tadi, dipercayakan saja. Di Matius 25 semua itu dipercayakan kepada 3 orang hamba. Hal ini menunjukkan bahwa kita tengah berada dalam keadaan bekerja. Ini hamba-hamba ini sedang bekerja kepada tuannya, tetapi tuannya mau pergi. Akhirnya tuannya itu mempercayakan talentanya kepada hamba-hambanya. Saya ganti tangan, soalnya ini berat banget, cincinnya gede. Ganti tangan jadi lebih berat dari mic-nya. Saya ini maaf ya, saya ini didandanin sama orang Bali asli. Jadi saya kayak orang Bali toh, bukan kayak orang Batak ya. Puji Tuhan, makasih buat pujiannya. Jadi, saya disuruh tadi langsung di pagi-pagi di warning, Ibu sudah ngambil bunga? Waduh, karena saya mau jadi orang Bali, saya disuruh dikasih tugas sama orang Bali ambil bunga. Pergi saya ngacir ke sana, nurut lagi. Asik kedengeran ketawanya, meskipun tertutup mulutnya. Puas saya. Disuruh ngambil bunga di sana, bayangin. Ibu gembala ini. Nutur, tahu nutur bahasa Betawi ini. Tahu nutur ya? Apa tuh? Mungut. Malu loh jemaatnya, ntar kena ke CCTV, ibu gembala nutur-nutur gitu. Saya udah ngomong sekarang ya, persiapin ya, jadi nggak usah malu ya. Saya nutur di situ tuh, ambil satu. Akhirnya banyak, bawa pulang pagi-pagi. Wina, ini disebut namanya. Nggak usah disebut, udah tahu siapa yang jadi Bali ya. Ya memang nggak rahasia ini. Ini bunganya, wow, beautiful, udah bangga banget, dia seneng banget. Bagus, cantik Bu, dipuji saya. Karena dia kan pikir kali udah nyuruh ya, jadi dipuji ya supaya senang gitu. Jadi langsung saya berdandan pakai, terus dia dandanin juga, dia ikut ini semuanya nih. Sampai nggak bisa napas saya kan gemuk didandanin. Puji Tuhan, saya jadi orang Bali hari ini. Sebenarnya apa yang kita lakukan saat hari ini nggak ngada-ngada sih, nggak terlalu berlebihan. Kita berusaha masuk kepada kehidupan mereka supaya kita bisa merasakan ternyata
penyembahan mereka itu kepada Allahnya, Tuhannya mereka, itu susah juga ya. Karena harus berpenampilan seperti gini, ngap-ngapan gak napas, yang gemuk-gemuk ini pasti gak napas ini. Seperti Ibu Yuni, nunduk langsung dia. Bu Tri, Ibu Sugi mungkin, yang gemuk-gemuk lah. Mungkin nggak napas ini ya, atau jadi mereka, ya napasnya sedikit ya Bu, kalau nggak napas mah. Mereka itu menyembah Tuhan dengan penampilan seperti ini, tapi mereka semangat. Mereka sungguh-sungguh dalam penyembahan mereka. Mereka mempersembahkan buah-buahan, bukan cuma buah-buahan, penampilan fisik juga. Jadi kita berusaha merasakan apa yang mereka rasakan dalam penyembahan kita kepada Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang benar. Tetapi kita berusaha hari ini. Jadi bukannya lebay-lebayan ya, enggak lebay-lebayan. Tapi Tuhan izinkan kita melakukan ini. Nah, ketiga hamba ini ada 3 hamba loh. Jadi masing-masing itu dikasih sama tuannya, dipercayakan talenta masing-masing. Jadi tuannya itu mengetahui siapa yang mampu dipercayakan 5 talenta, siapa yang mampu dipercayakan 2 talenta, siapa yang mampu dipercayakan 1 talenta. Jadi itu semua berasal daripada Tuhan atau Tuhan kita. Tuhan itu adalah Kristus yang adalah pemilik dan pengusaha mutlak atas semua harta atau talenta yang ada di dalam pribadi kita masing-masing atau di dalam keluarga kita masing-masing. Sedangkan bicara hamba-hamba, di sini ada 3 hamba ya. Di sini ada hamba-hamba itu adalah orang-orang Kristen atau artinya kita orang yang percaya kepada Tuhan kita. Jadi itu orang Kristen, hamba-hambanya di sini. Perumpamaan tentang talenta ini diawali dengan pertanyaan murid-murid Yesus. Di awal pasal 24 yang bertanya tentang apakah tanda-tanda waktu kedatangan Yesus yang kedua kali dan tanda kesudahan dunia. Ayat yang ketiga. Jadi sebenarnya ini adalah pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus, tanda-tanda. Artinya tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu ada di dalamnya itu adalah tentang kita dipertanggungjawabkan tentang harta yang ada pada kita. Perumpamaan tentang kedatangannya dipertegas di dalam perumpamaan tentang talenta ini, yaitu bahwa Tuhan yang memberikan talenta itu apa tadi? Akan datang kembali pada suatu hari nanti. Kita nggak tahu saatnya kapan. Dia datang untuk apa? Untuk meminta pertanggungjawaban terhadap harta benda yang Tuhan berikan, percayakan kepada Bapak Ibu dan juga saya. Kita akan belajar beberapa hal yang Yesus mau kita tahu dari pelajaran talenta ini. Yaitu kita melihat di ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kita yakin Tuhan sudah mempercayakan talenta atau harta benda yang ada pada kita. Kita yakin? Yakin? Meskipun merasanya kita nggak punya harta benda. Tapi yakin nggak? Yakin. Ayat ke-14 dikatakan mempercayakan. Apa yang kita miliki bukanlah kepunyaan kita, apapun itu. Baik harta benda, kemampuan fisik, talenta-talenta lain dalam main musik, apapun itu. Semuanya itu menjadi kekayaan kita. Itu semuanya berasal daripada Tuhan. Bukan lahir atau ada di dalam diri kita waktu kita lahir. Enggak ada. Apa yang kita bawa? Apa? Kan suaranya ditutup yang keras, kenapa?
Salah saja nggak apa-apa. Apa? Dosa. Yang kita bawa itu cuma dosa. Kalau napas itu pemberian. Tapi kalau dosa itu memang bawaan kita. Naturnya kita dosa. Itu aja kepunyaan kita. Kalau kamu cuma punya dosa kok sombong? Kita ini cuma punya dosa doang. Gak punya apa-apa kita. Dibilang di sini apapun yang ada, harta benda milik kita itu semua pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan semata-mata melalui apa? Melalui usaha kita, pekerjaan kita. Pekerjaan kita, usaha kita, apa yang kita kerjakan. Kalau Tuhan gak berkati, gak mungkin kita punya. Kalau Tuhan gak sertai, gak memberikan kita kekuatan, kemampuan, gak mungkin harta benda itu menjadi milik kita. Ada orang yang betul-betul luar biasa bekerja. Dari pagi ketemu pagi, BP7. Berangkat pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Loh, itu sendiri P-nya ada berapa? Kenapa? Dia bekerja mencari harta benda, mencari kekayaan. Tapi hasilnya nol. Pas-pasan, malah ngutang sini, ngutang sana. Ketemu orang doi, kayaknya enak nih orangnya buat ngutang. Baru orang pakai anting gede sedikit, kayaknya ini boleh nih. Boleh buat ngutang nih. Jangan. Kenapa? Kita harus yakin. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu berasal daripada Tuhan. Itu cuma dipercayakan kok. Sementara sifatnya. Enggak lama. Aplikasi buat kita semuanya. Kita merasa apa yang kita miliki. Apa yang kita usahakan. Apa yang ada pada kita. Baik itu harta dari warisan nenek moyang. Ataupun itu yang kita kerjakan, kita usahakan dengan banting tulang. Kita merasa itu adalah usaha kita, kekuatan kita, dan kemampuan kita. Kita lupa kepada Sang Pemberi. Kita lupa bahwa Dia adalah sumber berkatnya. Dialah yang memberikan berkat itu kepada kita. Akhirnya apa? Kita merasa itu menjadi milik kita 100%. Merasa itu adalah usaha kita 100% tanpa campur tangan Tuhan. Hari-hari hidup kita adalah kepemilikan Tuhan. Segala harta benda karunia dan kemampuan hanyalah pinjaman dari Dia, dari Tuhan. Yang satu hari nanti kita tinggalkan dan kita pertanggungjawabkan. Jadi semua yang ada pada kita, yaitu harta benda, suatu kelak itu akan kita tinggalkan. Sedikit pun tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita ikut sertakan. Tidak ada. Karena kita datang telanjang, pulang pun telanjang di hadapan Tuhan. Jadi untuk apa kita menyombongkan? Menyombongkan sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Kalau kita sadar itu adalah milik dan pemberian Tuhan. Yang kedua adalah ayat yang ke-28 ayat 29. Kita baca. 2, 3. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya di sini adalah siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Dan Tuhan bilang apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita dipercayakan sama Tuhan 1 talenta atau 2 talenta, kita harus bertanggung jawab dengan talenta itu. Dengan harta benda yang Tuhan berikan kepada kita. Baik cuma sedikit. Cuma sepeser katanya. Kita harus bertanggung jawab dengan itu. Kita harus gunakan dengan benar. Kalau kita tidak menggunakan dengan benar talenta itu. Di sini dikatakan apa? Akan diambil. Kalau kita tidak menggunakannya dengan benar. Di sini dikatakan sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Ini bicara hukuman. Hukuman kepada hamba yang tidak setia atau malas. Alkitab atau Tuhan tidak suka dengan orang malas.
Kalau kita malas, kita disuruh belajar kepada siapa? Iya, semut. Belajar kepada semut. Saya waktu dengar sekolah minggu dengar bilang belajarlah kepada semut, saya ngeliatin semut. Kenapa ya suruh belajar dia? Udah nanti binatang kecil. Mungkin otaknya paling kecil juga kali ya. Otaknya nggak ada kali atau kecil. Tapi kok suruh belajar sama dia? Otak saya gede ini. Masa suruh belajar sama yang kecil yang otaknya cuma setitik mungkin? Saya perhatikan. Oh ternyata semut itu rajin. Bukan pinter, tapi rajin. Dia rajin. Jadi dia ngajak teman-temannya untuk ngangkat makanan yang lebih besar dari badannya. Kalaupun satu dia mampu mengangkatnya tapi digeser-geser. Jadi jangan malas. Kalau kita malas, hukumannya akan diambil semua apa yang ada pada kita. Diambil kembali oleh Tuhan atau oleh Tuhan yang pemilik hidup kita. Harta yang dikumpulkan tidak mendatangkan manfaat bagi siapapun juga. Karena kenapa? Karena kita tidak menggunakan dengan benar harta kita. Jadi diambil sama Tuhan karena harta kita tidak bermanfaat. Kita kerja mati-matian, kita punya ini, punya itu, tapi enggak ada yang kita bisa bantu. Baik orang miskin, yatim piatu, ataupun gereja, enggak ada yang kita dukung. Enggak ada yang mau sedikit pun yang kita bawa untuk rumah Tuhan kah? Untuk anak-anak terlantar kah? Orang fakir-fakir miskin kah? Enggak ada yang kita berikan kepada mereka. Artinya harta kita tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat itu akan diambil oleh Tuhan atau Tuhan kita. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 5 ayat 3, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Yakobus 5 ayat 3. Oleh sebab itu, kalau Tuhan mempercayakan apa yang ada pada kita, kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini, yang kita sudah tahu seluruh dunia ada COVID-19, banyak penderitaan, banyak perusahaan tutup, banyak orang-orang kelaparan, banyak orang yang dipensiunkan dini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tetapi yang ada di pikiran kita adalah bagaimana mengumpulkan harta duniawi saja. Bagaimana mengumpulkan harta duniawi saja. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 5 ayat 3, emas dan perakmu sudah berkarat. Apa yang kita kumpulkan sekarang, yang fokus dalam diri kita, Tuhan bilang itu sudah berkarat. Berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, ini bicara upah. Kalau kita memposisikan harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan mendapatkan upah kata Tuhan. Kita akan mendapatkan upah yang luar biasa daripada Tuhan. Bayangin 5 talenta jadi 10, Tuhan bilang apa? Talentanya ditambahkan lagi daripada orang yang tidak menggunakan talenta itu dengan benar. Diambil, dikasih kepada orang yang menggunakan talentanya dengan benar. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Arti dari bagian perumpamaan ini adalah berkat dalam kehidupan ini, yaitu kekayaan dan harta benda duniawi ini, ataupun talenta-talenta lain dipercayakan kepada kita untuk digunakan sebagai kemuliaan Allah. Karena pada saat kita menggunakan untuk kemuliaan Allah, itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi pelayanan gereja kita, bagi penginjilan yang sedang berlangsung atau terjadi. Ibu ngomongin gimana ya? Soalnya saya tuh cuma 2 juta untuk beli baju, beli makan, beli ini. Hitung-hitung bon. Pernah ada dulu orang yang ngomong sama saya gini, Bu, kalau mau kasih perpuluhan itu bagaimana ya Bu? Atau
kita hitung duit, terus kita potong utang dulu, utang-utang kita, terus baru sisanya baru kita hitung 10%. Ibu ketawa, ngakak, wah seneng banget, lucu. Dulu kenapa Bu? Yang punya utang siapa? Kenapa maksud Ibu? Yang punya utang siapa? Saya, tapi untuk ini, lah kok lu bebanin sama Tuhan? Masa uang gajinya dipotong utang dulu? Misalnya gajinya cuma 1 juta, utangnya 300, sisa berapa tuh? 700. Ya, sisa 700. Terus baru 10%. Jadi Tuhan ngutang gak? Artinya kan Tuhan ngutang ya? Yang 300.000 itu? Jadi utang Tuhan juga dong, barengan sama lu, kongsi. Jadi pego-pego sama Tuhan. Ya ampun, salah saya bilang. Kalau memang kamu punya utang bukan untuk usahamu, tetapi untuk kepentingan pribadinya, tidak boleh dipotong. Itu menjadi milik Tuhan, 10%. Jadi kita harus menggunakan keuangan kita dengan benar. Kita harus menggunakan segala sesuatu harta milik kita yang Tuhan percayakan dengan benar. Dengan berhikmat, katakan kepada Tuhan, Tuhan ini loh yang saya punya. Kasih cukup perbendaharaan rumah saya. Apa yang ada pada perbendaharaan rumah saya, kasih cukup loh Tuhan. Yang bicara dikatakan iman tuh, dapat langsung. Sisakan perpuluhan. Sisanya doakan supaya cukup. Itu menggunakan berkat Tuhan dengan benar. Dengan memuliakan Tuhan. Jadi kita harus menggunakan keuangan kita, harta benda kita dengan benar. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau kita tidak menggunakan berkat Tuhan itu dengan benar, suatu saat pada saat pertanggungjawaban itu dimulai, semuanya akan hilang daripada kita. Kita nggak akan menikmati apa-apa. Kita tidak pernah mengumpulkan harta di surga. Kita hanya sibuk mengumpulkan harta di duniawi. Tetapi kita tidak pernah sibuk mengumpulkan harta di surga. Salomo menjelaskan dalam Amsal 11 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama. Baca Amsal 11 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama. Tuhan ingin kita tidak pelit untuk apapun juga. Jangan perhitungan sama Tuhan. Jangan. Coba kita baca Amsal 11 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kata menyebar di sini bukan berarti memfoya-foyakan buat diri masing-masing. Tetapi kata menyebar di sini orangnya peka terhadap kebutuhan sekitarnya. Untuk menolong sesama yang kekurangan. Untuk menolong pelayanan gerejawi yang sedang terjadi atau yang akan terjadi ke depan. Meskipun kita pikir kita hanya punya sedikit. Tetapi pada saat kita tidak memperhitungkan apa yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Disitulah Salomo menulis kita semakin diberkati Tuhan. Semakin ditambahkan oleh Tuhan. Koreksi diri kita masing-masing. Kenapa kita berkekurangan? Kenapa kita selalu susah masalahnya, persoalannya itu saja? Koreksi dalam diri kita. Adakah sesuatu yang tidak beres di dalam kita untuk mengatur keuangan kita? Kita terlalu banyak memfuya-fuyakan untuk diri kita sendiri. Untuk kesenangan kita. Tidak memikirkan pekerjaan Tuhan untuk lingkungan sekitar kita. Tidak memikirkan pekerjaan Tuhan untuk kebutuhan gerejawi kita. Dalam pelayanan penginjilan yang sedang berlangsung. Itu menjadi satu koreksi dalam diri kita. Yang terakhir. Yang terakhir adalah ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Kita baca lagi sama-sama. Ayat ke-24 dan ke-25. 2, 3. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Tuan,
Karena itu aku ini adalah ketakutan dan kemalasan, bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja. Ketakutan dan kemalasan. Pembelaan diri sendiri. Meskipun ia hanya menerima 1 talenta, ia tetap harus mempertanggungjawabkan. Ini sebuah dalih yang diberikan oleh hamba yang ketiga. Diberikan 1 talenta. Dia memiliki dalih. Dalih apa? Dalih untuk menutupi kemalasannya. Memang biasanya orang-orang yang salah atau orang yang berdosa atau orang yang malas selalu banyak dalih. Gak pernah kalau dikasih tahu, dikasih nasihat, gak pernah diem. Jadi hamba yang ketiga ini yang dikasih 1 talenta, dia itu berdalih. Berdalih apa? Dia berdalih sedang menutupi kemalasannya. Dia malas mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, yaitu harta benda ataupun talenta-talenta lain. Dia tidak mengembangkannya. Dia lebih senang, katanya dia menjaga, melindungi talenta itu supaya nggak boros. Padahal karena dia malas. Orang malas memang nggak akan dapat berkat. Kelihatannya sih rajin. Pergi, shit. Ada satu keluarga. Suaminya nggak kerja. Karena istrinya kerja, supaya dia juga dihargai sama orang lain, sama tetangga atau saudaranya atau siapapun, dia kerja, akhirnya dia setiap pagi pergi kerja. Dia pagi kerja. Ternyata dia kerja kemana? Ke warung kopi. Kalau warung kopi ngocok kopi mah boleh itu kerja ya? Enggak. Warung kopi tapi nongkrong. Dia bukannya bikin kopi tapi minta kopi. Jadi dia pagi begitu. Dia ngopi. Giliran saatnya setiap 1 bulan harusnya kan nyetor gaji dong sama istrinya. Dia nyetor si gaji, tapi dia ngutang. Karena kenapa? Dia malas. Yang dia usahakan itu bukan usaha, tetapi dalih untuk menutupi kemalasannya. Sesudah itu dia nanti mengeluh sama Tuhan. Kenapa saya tidak diberkati? Kenapa cuma 1 berkatmu Tuhan? Kenapa cuma 1 talentamu Tuhan? Ya udahlah, saya taruh aja, saya simpan aja, saya kubur aja dalam tanah. Dia sedang menutupi kemalasannya. Si pemalas ataupun yang rajin, mereka bertiga hamba itu semuanya saya ganti-ganti tangan buka dia. Mereka bertiga diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Diminta oleh Tuhan pertanggungjawabannya dari 5, 2, dan 1. Enggak ada yang lewat, tidak ada yang luput dari pertanggungjawaban Tuhan. Malas, rajin, sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh, semuanya Tuhan minta pertanggungjawaban. Yang pertama mengalami kerugian adalah diri kita sendiri. Yang pertama mengalami keuntungan adalah diri kita sendiri terhadap talenta yang Tuhan percayakan buat kita masing-masing. Meskipun Tuhan minta pertanggungjawabannya, tetapi sebenarnya yang paling berdampak pertama adalah diri kita sendiri terhadap talenta itu. Jadi jangan suka membela diri. Jangan suka kita ngeles-ngeles sama Tuhan. Protes-protes. Jangan suka bilang begini-gini sama Tuhan. Karena kita sedang menutupi kekurangan atau kemalasan kita. Gak usah kita ngomong aja, Tuhan udah tahu kita siapa. Makanya dikasih 1 talenta. Coba kalau si pemalas itu, kalau Tuhan ini tidak maha tahu, kalau si pemalas itu dikasih yang 5, si pemalas ini dikasih 5 talenta, kira-kira
Tuhan itu mengalami kerugian enggak? Pasti mengalami kerugian. Dikasih 5 tapi dikubur. Jadi Tuhan itu maha tahu. Makanya si pemalas ini dikasih 1 aja talenta. Memang dasar pemalas ia tetap 1. Ketakutan dan kemalasan bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja. Ketakutan dan kemalasan bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja. Baik bekerja untuk diri sendiri ataupun bekerja untuk Tuhan. Hamba yang tidak menghasilkan sesuatu mempunyai konsep yang salah tentang Tuhan. Dia bilang Tuhan itu jahat. Dia bilang Tuhan itu kejam karena memberikan atau mempercayakan kepadanya 1 talenta. Pikirkanlah berapa kira-kira talenta yang ada pada kita. Sekarang tiba saatnya kita memikirkan dalam diri kita masing-masing. Berapa sih talenta Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Hanya kita yang tahu bersama Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan dengan talenta itu? Yang Tuhan percayakan buat kita. Apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita mau sebagai seorang pemalas? Ataukah kita mau hanya memfoya-foyakan harta benda yang Tuhan berikan? Ataukah kita mau harta benda kita untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita takut dan malas? Atau baik dan setia kepada talenta yang Tuhan berikan? Itu menjadi 1 tantangan dalam diri kita. Kita berdoa. Seperti hamba yang tidak setia mengembalikan yang 1 talenta itu kepada tuannya. Lalu bagaimana seandainya Tuhan meminta dikembalikan semua miliknya yang ada pada seluruh hidup kita? Mungkin kekayaan kita hanya talenta memainkan musik. Mungkin kekayaan kita di dalam diri kita hanya sebagai MC, singer, atau guru sekolah minggu. Mungkin kekayaan dalam diri kita hanya harta benda yang berupa warisan dari orang tua. Atau mungkin kekayaan dalam diri kita harta benda atau talenta yang Tuhan berikan yang sekarang kita nikmati. Bila kita tidak mengusahakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bagaimana seandainya Tuhan mengambil itu semua daripada diri kita? Baik itu kesempatan hidup, kesempatan melayani, kesempatan memberi pelayanan Tuhan. Memberi untuk pelayanan Tuhan dengan hartamu. Kesempatan hidupmu untuk melayani Tuhan dengan waktumu. Ingatlah, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Dan Tuhan akan meminta itu semua kembali kepadanya. Tuhan akan datang. Pasti. Dia akan datang. Cepat atau lambat dia pasti datang. Seperti seorang tuan yang telah kembali dari berpergian dan meminta pertanggungjawabannya kepada hamba-hambanya yang telah dipercayakan talenta. Begitulah Tuhan kita. Dia akan datang kembali. Meminta pertanggungjawaban dari diri kita masing-masing terhadap harta benda yang Tuhan izinkan percayakan, kita olah, kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya minta singer dan MC untuk ke depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita merenungkan perumpamaan ini. Katakan ku mau seperti Yesus, refnya saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan merenungkan perumpamaan ini.
MC dan singer menyanyikan pujian ini. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Apakah kita menjadi hamba yang dipercayakan 5 talenta? Ataukah menjadi hamba yang dipercayakan 2 talenta? Atau mungkin kita menjadi seorang hamba yang dipercayakan 1 talenta? Itu menjadi perenungan kita dan introspeksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya perlu memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui harta benda yang Tuhan percayakan kepada saya saat hari ini di dalam perbendaharaan rumahku. Tuhan, katakan kepadamu, kepada Tuhanku, apapun yang Engkau lakukan dari talenta yang Tuhan percayakan. Bersyukur pada siang hari ini. Tidak secara kebetulan Tuhan memberikan kami firman untuk mengingatkan kami supaya kami dapat menggunakan talenta kami, apa yang ada dalam hidup kami yang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan kami kelola, itu menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami dapat bertindak, kami dapat berlaku, kami dapat mengerjakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak memiliki kemampuan apa-apa Tuhan, karena kami orang berdosa. Tetapi kami memiliki Tuhan yang hidup, yang selalu hidup dalam kehidupan kami. Dan Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat menggunakan harta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami dengan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah yang memiliki firman yang sudah kami dengar pada saat hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan terus berbicara kepada kehidupan kami. Dan Tuhan terus memberikan keingatan kepada kami untuk kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.